Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Kembali lagi ya di channel Mama Iren. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kabarnya sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan juga segala urusannya. Dan bagi teman-teman yang lagi sakit, semoga segera diberi kesehatan kembali ya, agar bisa beraktivitas seperti semula. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini aku tuh mau bikinan kue ya teman-teman. Tadi di awal video aku udah aku udah belanja gitu ya untuk bahan perkuehannya. Nah, ini aku tuh mau bikin kastangel keju. Ini aku udah siapin ya untuk bahan-bahannya. Ada tepung terigu, terus keju, margarin, kuning telur, sama maizena dan susu bubuk ya. Nah, ini aku langsung cus aja ya untuk bikin kastangel kejunya. Nah, ini aku sambil lihat di YouTube ya untuk cara bikin kastangel kejunya, karena ini tuh pertama kalinya aku bikin kue kering gitu ya, kue bakar. Nah, ini aku mixer dulu ya kuning telur sama si margarinnya. Nah, gak kerasa ya teman-teman, besok tuh udah hari raya Idul Fitri. Gak kerasa kita berpuasa udah 1 bulanan ya teman-teman. Gimana nih teman-teman, puasanya masih lancar kan? Semoga lancar terus ya teman-teman puasanya. Nah, ini tuh aku bikin kue keringnya tuh 5 hari sebelum lebaran ya kalau gak salah. Ini aku baru sempet edit. Nah, teman-teman, gimana nih untuk isian toples lebaran? Bikin apa nih? Bikin kue kering juga kan nih? Pasti bikin ya, karena kalau bulan apa? Kalau Idul Fitri itu pasti identik sama kue kering gitu ya. Atau teman-teman tim yang beli, aku tuh lagi coba-coba bikin kue sendiri ya teman-teman. Ini mudah-mudahan aja hasilnya tuh sesuai ekspektasi gitu ya. Nah, tadi tuh aku udah masukin keju, terus susu sama maizena, dan ini terakhir aku tambahin tepung terigunya ya teman-teman. Aku gak pakai gula ya teman-teman untuk kastangel keju, karena resepnya yang aku ikutin di YouTube tuh gak pakai gula. Tapi ada juga ya yang pakai gula. Kalau ada yang mau manis-manisnya bisa ditambahin gula gitu. Nah, tadi aku aduk-aduk pakai spatula gitu ya. Lalu ini aku aduk-aduk menggunakan pakai tangan aja. Aku aduk-aduk sampai merata gitu ya teman-teman, sampai bisa dibikin adonan gitu. Nah, ini aku mau lanjut aja ya untuk ngadoninnya. Ini aku alasinnya pakai plastik aja ya teman-teman. Ini aku seadanya aja ya bahannya, alat-alatnya juga seadanya aja. Untuk ovennya juga aku pinjam di bibi aku gitu ya, karena aku belum beli gitu. Nah, ini aku ambil sebagian si adonannya, lalu ini aku pipihin gitu ya teman-teman. Ini aku pipihinnya juga menggunakan botol kaca gitu ya, pokoknya yang ada aja gitu ya. Yang penting nanti jadi gitu ya. Oh ya teman-teman, lagi pada apa nih? Pasti lagi pada sibuk ya untuk masak-masak untuk lebaran besok. Pasti teman-teman lagi pada bikin rendang kan untuk besok. Oh ya teman-teman, makasih ya sudah nonton dan klik video ini. Semoga teman-teman suka ya sama video aku, dan semoga apa yang aku share hari ini tuh bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan mohon maaf ya teman-teman, ini aku seadanya gini ya bikin videonya, karena ini aku agak grogi gitu ya pas bikin kue kering ini karena takut gagal gitu.
Dan buat teman-teman yang selalu dukung dan support channel Mama Iren, terima kasih ya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas berkali-kali lipat sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Mama Iren, salam kenal ya. Perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga dengan 1 orang anak dan aku tinggal Subang, Jawa Barat. Dan video aku tuh berisi tentang keseharian aku sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga, entah itu beres-beres rumah, masak-memasak atau kegiatan yang lainnya. Nah, kalau teman-teman berkenan, jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain juga tombol loncengnya biar aku ada video baru. Teman-teman gak ketinggalan ya video terbaru dari aku. Terima kasih. Nah, ini tadi udah aku pipihin gitu ya si adonan kastangelnya, lalu aku taburin keju. Dan di sini tuh aku lupa banget kasih olesan kuning telurnya ya teman-teman. Tapi it's okay lah, gak apa-apa ya, ini tetap enak gitu ya meskipun agak diolesin kuning telur. Gak tau kenapa ya, ini aku mentang-mentang baru pertama kali gitu ya bikin, padahal udah lihat di video, tapi ada aja yang ketinggalannya ya teman-teman. Nah, itu aku biar cepet pas aku kasih kejunya tuh sebelum aku potong-potong gitu ya, biar gak usah satu-satu dikejuin gitu. Nah, ini versi yang benarnya ya teman-teman. Ini aku olesin sama kuning telur. Untuk olesannya aku pakai kuning telur, terus aku tambahin sedikit minyak goreng dan aku tambahin pewarna yang warna kuning telur gitu ya, biar warnanya tuh tambah cantik, biar mengkilap gitu. Nah, lalu ini aku taburi dengan keju gitu ya. Ini tuh cepet banget ya teman-teman kalau seperti ini bikinnya. Nah, ini aku ukurnya tuh asal-asalan gitu ya teman-teman. Jadi ada yang besar sebelah, besar sebagian, kecil sebagian gitu ya. Karena namanya juga ngedadak gitu ya, pengen bikin kue kering. Jadi aku gak punya alat-alatnya. Jadi ini aku potong-potongnya tuh menggunakan pisau seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau rasanya tuh ini enak banget ya teman-teman. Nah, ini aku langsung susunin aja ya di loyang. Ini aku olesin sama margarin gitu. Sebenarnya gak diolesin margarin juga gak apa-apa. Nah, ini aku mau langsung panggang aja. Ini aku pakai oven tangkring aja ya teman-teman. Ini jangan salpok ya sama ovennya, karena ini ovennya tuh gak pernah dipakai sama sekali ya sama bibi aku. Jadi ini pada berkarat gitu. Ini juga udah aku bersihin gitu ya sambil dielap-elap gitu. Tapi ya ovennya seperti ini, it's okay lah, gak apa-apa, yang penting bersih gitu ya. Nah, ini udah sekitar berapa menit ya, 20 menitan gitu aku open. Lalu ini aku tukar gitu ya si loyang atas sama bawah itu aku pindahin gitu biar matangnya tuh lebih merata. Pokoknya ini aku ikutin sesuai sama sesuai sama resep yang aku lihat di YouTube ya teman-teman. Aku tuh kalau bikinan apa-apa yang baru pertama kali, aku pasti lihatnya tuh di YouTube karena lebih praktis gitu ya. Nah, ini aku open lagi sekitar 10-15 menitan gitu. Dan ini udah mateng ya. Ini aku mau langsung keluarin aja. Nah, ini hasilnya cakep banget ya teman-teman, meskipun sebagian tuh ada yang gosong karena aku pas ngeratain adonannya tuh besar sebelah gitu ya. Dan ini jadinya tuh 4 loyang gitu ya teman-teman. Hasilnya tuh lumayan banyak. Ini aku bikin 1/4 lebih gitu ya. Nah, ini yang gak aku olesin kuning telur itu pucat banget. Nah, ini aku mau tunggu dingin dan langsung aku masukin ke toples ya. Ini hasilnya. Dan ini lanjut di keesokan harinya ya, karena aku pas kemarinnya tuh bikin nastar tuh jam 1 siang. Jadi sorenya tuh aku langsung masak untuk buka puasa, jadi gak keburu ya kalau langsung bikin nastar. Nah, ini di keesokan harinya, ini tuh pagi-pagi gitu ya, sekitar jam 8-an. Ini aku lanjut bikin nastar gitu ya. Aku udah siapin ya untuk bahan-bahannya. Dan seperti biasa aku lihat di YouTube ya cara pembuatannya. Nah, ini aku mau aduk dulu ya si
mentega sama gula halusnya. Ini aku gak pakai mixer ya karena males nyucinya. Jadi ini aku pakai whisk aja gitu ya biar tercampur merata. Ini gak lama ya aku whisknya, cuma sampai si menteganya tuh lembut gitu. Nah lalu ini aku masukin kuning telurnya. Ini aku aduk-aduk sampai si kuning telurnya tuh merata. Nah lalu ini aku tambahin susu bubuk, aku pakai Denkau yang putih, sama ini aku tambahin maizena ya. Oh ya, untuk resepnya nanti aku untuk takaran-takarannya aku simpan di deskripsi aja ya teman-teman, karena aku lupa gitu ya takarannya berapanya, jadi nanti aku simpan di deskripsi box aja ya. Nah lalu ini aku masukin tepung terigunya, ini aku sambil diayak gitu ya biar gak bergerinjil-gerinjil gitu. Nah lalu ini aku aduk-aduk sampai si semuanya tuh merata ya. Ini aku ganti pakai spatula aja ya biar cepet pas ngaduk-ngaduknya. Ini tuh gak tahu kenapa ya teman-teman, mungkin karena ada yang kurang apa gitu ya, padahal aku udah taker pakai pakai kiloan gitu, pakai graman gitu ya, berapa gram-gramnya gitu, padahal takarannya tuh sudah menyesuaikan sama yang ada di video gitu ya. Tapi itu oke lah, gak apa-apa ya, namanya juga baru pertama kali bikin gitu ya, pasti ada yang salah-salahnya gitu ya. Nah lalu ini aku lanjut ngadoninnya tuh menggunakan tangan gitu ya biar lebih merata. Nah ini aku langsung cetak aja ya teman-teman, ini biar merata gitu ya. Ukurannya aku pakai sendok takar seperti ini, nyetak si adonan nastarnya. Untuk nanasnya itu aku udah bulet-buletin ya teman-teman, itu aku beli nanasnya beli jadi aja. Nah lanjut aja ya teman-teman, ini aku mau bulat-bulatin si nastarnya. Nah ini seperti ini ya teman-teman, ini tuh pada pecah gitu si adonannya, gak tahu kenapa ini tuh kayak kekeringan gitu. Mungkin akunya ya pakai kuning telurnya tuh kecil gitu mungkin gitu ya, tapi gak tahu gitu ya teman-teman, karena ya beginilah hasilnya ya teman-teman. Tapi it's okay ya, jangan dibully ya teman-teman, karena ini baru pertama kalinya ya aku bikin nastar. Nah lanjut ya, ini aku bikin adonan si nastarnya, lanjut aku bulet-buletin gitu ya si nastarnya. Dan ini aku skip aja ya teman-teman biar gak kelamaan, karena lumayan lama juga ya ternyata ngebulet-buletinnya. Ini aku baru sebagian ya aku bulet-buletin, karena ini aku mau lanjut mau lanjut panggang dulu gitu ya si nastarnya sebagian. Sisanya nanti aku lanjutin lagi untuk bulet-buletinnya. Dan ternyata si selai nanasnya juga tuh kekurangan gitu ya teman-teman, jadi aku ganti pakai coklat gitu ya untuk dalemannya. Tapi aku gak videoin ya teman-teman pas aku ngebulet-buletinnya lagi, karena lumayan pegel ya teman-teman. Ngebulet-buletin nastar tuh beda sama bikin kastangel, itu lebih cepet gitu ya bikinnya juga. Nah ini ada sekitar 20 menitan gitu aku pindahin gitu ya posisi si loyangnya biar matangnya tuh merata, sambil ini aku balik juga gitu ya teman-teman. Nah dan ini si nastarnya tuh udah mateng, ini aku mau angkat dulu ya, aku mau dinginin dulu, karena nanti aku mau olesin sama kuning telur gitu ya biar lebih cantik si nastarnya. Nah ini tuh pada pecah-pecah seperti ini ya teman-teman hasil nastarnya, tapi gak apa-apa lah, rasanya tetap enak gitu ya, karena emang sesuai sama takaran gitu ya. Mungkin ini ada kesalahan dari aku gitu ya, sampai pada pecah-pecah gitu, sampai kekeringan gitu ya si adonan nastarnya. Nah ini aku lanjut untuk panggang sisaan si nastarnya ya. Ini aku pakai loyang bolu aja karena biar cepet ya teman-teman.
Nah, di sini aku mau lanjut ya untuk bikin olesan kuning telurnya. Ini aku pakai 2 kuning telur, terus aku tambahin minyak goreng, sama aku tambahin pewarna kuning gitu ya teman-teman. Ini aku aduk-aduk sampai merata. Ini aku sambil nungguin si nastarnya tuh matang ya. Si nastarnya itu dingin ya teman-teman. Aduh, mohon maaf ya teman-teman, ini aku ngomongnya tuh belepotan gitu. Nah, ini aku lanjut aja ya untuk oles-oles si nastarnya pakai kuning telur ini, karena nastarnya juga udah dingin. Ini aku olesnya tuh sampai 2 kali gitu ya, biar cakep gitu ya si warnanya. Nah, lalu ini aku panggang kembali ya si nastarnya tuh sekitar 10 menitan gitu aku panggangnya. Dan ini ya teman-teman, hasil nastarnya udah matang semua. Ini aku langsung masukin ke toples aja ya. Nah, gak kerasa sudah di penghujung video. Terima kasih ya sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga teman-teman suka ya sama video aku. Nah, segitu dulu ya teman-teman. Sampai ketemu di next video. Bye bye. Wassalamualaikum.